Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya. Salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran sak lawas-lawas. Saudara-saudaraku semuanya, doa saya untuk kalian semuanya mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi kelancaran rezekinya, dan juga mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini seperti biasa, saya akan membahas Satrio Piningit yang sering disampaikan oleh spiritualis Nusantara terkait kemunculannya Sang Kinasih Satrio Piningit dan juga perjuangannya yang akan membawa zaman Kalabendu menuju ke zaman Kalasuba atau zaman keemasan. Dan pada video kali ini judulnya adalah Satrio Piningit menang tanpa ngasorake. Satrio Piningit menang tanpa ngasorake. Artinya seorang kesatria, seorang pemimpin tentu saja tidak akan pernah berbuat kelicikan, kecurangan. Andai kata ada seorang satria kok curang, maka itu satria palsu, saudaraku. Yang namanya satria, apapun rintangannya, satria tetap tidak akan berbuat curang, dan seorang kesatria itu juga tidak akan menjadi pecundang. Yang namanya kesatria itu gagah, berani, perkasa, tidak mudah menyerah. Di kalimat lain, Satrio Piningit itu nglurug tanpa bolo. Artinya seorang kesatria itu walaupun berjuang sendirian, Sang Kinasih Satrio Piningit itu tetap berani seperti itu. Jadi walaupun tidak ada temannya, Sang Kinasih Satrio Piningit itu tetap berjuang. Inilah yang menjadi harapan orang banyak, sehingga banyak sekali orang yang menanti kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit. Di sini saya membahas Satrio Piningit, bukan membahas Imam Mahdi, saudaraku. Karena bagi saya, menurut saya, pendapat saya, Sang Kinasih Satrio Piningit itu beda halnya dengan Imam Mahdi dan juga beda dengan Isa Al-Masih. Banyak yang berpendapat bahwa Satrio Piningit, Imam Mahdi, Isa Al-Masih adalah sosok yang satu. Namun bagi saya tidak, karena saya melihat referensinya. Di dalam referensinya, ketika membahas Satrio Piningit, referensinya adalah Jangka Jayabaya, Musarar, dan lain sebagainya, yang isinya tentu saja ada perbedaan menurut saya. Akan tetapi ketika kita berbicara Imam Mahdi,
maka referensinya juga banyak. Salah satunya di dalam kitab Fafiru Ilallah dan juga hadis-hadis lain, bahkan hadis-hadis sahih menyebutkan tentang Imam Mahdi, Isa Al-Masih. Satrio Piningit menang tanpa ngasorake. Jadi Sang Kinasih Satrio Piningit itu ketika ada orang yang sudah tidak berdaya, tidak terus digulingkan, dijatuhkan, itu tidak. Kalau sudah tidak berdaya sudah, karena Sang Kinasih Satrio Piningit seorang kesatria, ya tentu saja ketika di dalam kata peperangan atau kata perjuangan, maka hanya akan meladeni orang-orang yang perkasa. Ya. Nah, kalau di dalam perjuangan ya tentu saja orang-orang yang sekiranya memang selaras pemikirannya ataupun ilmunya, pengetahuannya dengan Sang Kinasih ini. Ya, kalau yang sekiranya tidak selaras, tidak dicaci maki, misalnya seperti menggoblok-goblokan ataupun membodoh-bodohkan, ya, dan dijatuh-jatuhkan, dipojokkan, itu tidak. Karena Sang Kinasih Satrio Piningit itu memahami bahwa orang ini siapa, orang itu siapa, dan harus bagaimana cara menyikapinya. Jadi sangat bijak, Sang Kinasih Satrio Piningit itu bijak sekali di dalam menyikapi hal apapun, ya, terutama di dalam perjuangannya. Pokoknya kalau kata peperangan, maksudnya kalau kita berbicara peperangan, Sang Kinasih Satrio Piningit itu ketika perang, kalau ada musuh yang sudah lemah, ya maka dibiarkan, tidak dibunuh. Itu kalau di dalam peperangan misalnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara di dalam perjuangan semacam ya memperbaiki moral manusia dan lain sebagainya, ya intinya di situ Sang Kinasih Satrio Piningit itu tidak akan pernah mencaci maki orang yang sekiranya tidak sederajat, tidak selaras dengan beliau Sang Kinasih Satrio Piningit, ya. Namun tidak akan dipojokkan atau disingkirkan, itu tidak. Karena apa? Ya karena justru itu bagian daripada perjuangan Sang Kinasih Satrio Piningit untuk memperbaiki moral-moral yang sudah rusak. Jadi ketika ada orang yang moralnya sudah tidak baik, bukan berarti disingkirkan, justru itu diperjuangkan bagaimana supaya orang tersebut kembali ke jalan yang benar seperti itu. Nah, jadi maksud daripada Satrio Piningit menang tanpa ngasorake itu, beliau itu merdeka menang, ya, meraih kemenangan tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Seperti tadi yang saya ceritakan, artinya kalau kita berbicara dalam perjuangan semacam memperjuangkan budi pekerti dan lain sebagainya, tentu saja kan ada yang mencemooh, ada yang akan mengatakan yang jelek, memojokkan dan lain sebagainya. Namun Sang Kinasih Satrio Piningit itu memahami orang-orang tersebut dengan bijak, sehingga orang tersebut itu tidak terlukai, tapi nantinya orang tersebut itu akan mengikuti Sang Kinasih Satrio Piningit seperti itu. Itulah yang dimaksud Satrio Piningit menang tanpa ngasorake. Maka ketika ada orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit, kok justru malah menjelek-jelekan, ngomong yang kasar kepada orang-orang yang budi pekertinya belum baik atau sudah baik tapi kemudian rusak karena pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, maka Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak dengan cara berbuat kekerasan, itu tidak. Tetap santun, tetap santai, namun dibalik kesantaiannya itu Sang Kinasih Satrio Piningit itu sebetulnya sedang membimbing, sedang memberi petunjuk bahwa bagaimana sebetulnya orang hidup di dunia ini, ya, tingkah lakunya harus bagaimana. Nah, sebetulnya sedang membimbing seperti itu, sedang mencontohkan, sehingga nanti orang tersebut ketika melihat
Sangkinasih Saturpenit itu akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, maka akan diikuti. Karena orang itu nyaman seperti itu. Setelah nyaman akhirnya pengen mengikuti. Itulah yang dimaksud Saturpenit itu menang tanpa ngasorake, seperti itu. Bukan menang kemudian tertawa terbahak-bahak karena saking sukanya, hore saya menang, hore saya menang. Rasain lo, bukan seperti itu. Itu bukan sifat kesatria. Ya. Kiranya sampai di sini dulu untuk mengenai Saturpeningit menang tanpa ngasorake. Besok-besok disambung lagi. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini, dan juga terima kasih bagi saudaraku yang sudah memahami video ini dengan bijak. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan nikmat kalian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.